warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat. Kita kawa sembahyang zuhur berjamaah, kawa baitikaf, kawa begawian melayani orang garing di rumah sakit. Tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang membawa tuntunan kepada kita pentingnya menjaga kesehatan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah, ada dua istilah di organ tubuh kita ini. Nah, jadi pertama namanya istilah kondisi fisiologis. Apa itu kondisi fisiologis? Artinya organ-organ di awak kita ini berjalan dengan normal, seimbang. Apa aja organ kita nih? Banyak lah. Mulai dari kepala, organ otak, mata, telinga, hidung, jantung, paru-paru, parut, di bawah parut dia lah. Nah, itu kalau fungsinya berjalan normal namanya kondisi fisiologis ya. Contoh, lah jantung berdenyut berapa kali? Denyut normal tuh, denyut itu 60 sampai 100 kali. Nah, kalau hitung selang biar lah, bila kurang dari itu atau lebih itu kada normal ngarepnya. Nah, apalagi tensi umpama tekanan darah itu normal di bawah 140 lah, bila di atas itu kada normal katanya. Nah, bila normal maka itu disebut kondisi fisiologis. Bila kondisi fisiologis terganggu, timbullah gangguan penyakit, nama istilahnya patologis. Nah, tensi normalnya 120, timbul ini 180. Nah, itu kada normal lagi, kada fisiologis lagi, namanya patologis. Gula dulu wah bagus, dicek 110. Wah, ini gula 300. Tahu berapa kasih kilo ini? 300 itu sudah kada normal lagi, namanya patologis. Perubahan dari fisiologis awalnya sehat menjadi sakit namanya patofisiologi. Nah, itu. Jadi ada proses awalnya kita normal sampai garing. Nah, kita nih alhamdulillah normal lah. Mungkin ada keluarga yang besi apa, dan di sini yang apa menunggui keluarga nang garing ya lah, atau nang mau silang garing. Nah, kita masih nang garing. Perawat, dokter, segala. Jadi apa makna dari perubahan ini? Jadi sebetulnya Allah itu menciptakan kita ini kondisi memang normal. Nah, bagaimana kita menjaganya? Kenapa jadi normal? Kita itu memang diusahakan supaya normal. Umpama contoh, ada kuman masuk ke dalam awak, maka kuman itu kadang langsung menjadi penyakit. Awak kita tuh punya pertahanan tubuh. Nah, umpama ada kuman masuk, tubuh akan menghasilkan namanya antibodi. Nah, itu serangnya. Nah, itu pertahanan tubuh supaya kita tetap sehat. Orang kencing manis, kalau kita habis makan tuh gula memang naik normalnya. Nah, tapi tubuh itu punya mekanisme menurunkan gula, dirangsanglah namanya pankreas, dikeluarkan hormon insulin. Insulin itu akan mengangkut darah di dalam darah masuk ke dalam jaringan, turun gulanya. Itu orang normal. Nang kada normal bang, pankreasnya kada terganggu, insulinnya kada kau dikeluarkan lagi. Akibatnya apa?
gula tertumpuk di dalam darah. Namanya hiperglikemia jadi kita. Kencing manis jorong tak. Oh di mana kesahnya jadi kencing manis pak. Ada karena merasa kencing jadi manis tuh. Nah itu kesnya. Mungkin karena dihitung samut deh, karena samut itu ketujuh manis jadi sampai keluhan di awak kita ada namanya kesamutan. Kata-kata samut tadi. Baik. Jadi apa maknanya? Jadi makna sebetulnya awak kita itu kawa dijaga supaya jangan garing. Nah itu judulnya lah. Asal nah itu kita menjaga bujur-bujur apa-apa yang menjaga kehidupan hidup yang sehat. Lalu apa yang terjadi? Yang ngarannya penyakit kan kadang hendaknya kalau ditakdirkan garing apa? Nah kalau ditakdirkan pertama mungkin itu adalah suatu ujian. Nah mungkin pernah ya lama garing datan lah. Jadi ulun ingat waktu dulu zaman COVID, ulun masuk isolasi juga. Masuk isolasi lah, masuk apa isolasi rumah sakit. Itu ingat banget 2021 bulan Juli, ingat banget di Masjid Al-Jihad tuh ambulan berjejer 10 menyembahayakan mati. Ingat zaman dulu COVID ya lah. Karena COVID juga itu keluarnya 2 aja tuh rumah sakit itu belakang ada mati hidup ya lah. Hidup pun nggak ada hingak-hingaknya masa. Jadi kisah waktu itu waktu garing itu alhamdulillah tasbih itu bilang kada lapas dari tangan. Saking anunya telah bahwa garing itulah. Wah ini alhamdulillah sehat, tasbih kada tapi ngikutin lagi bener. Jadi alhamdulillah artinya garing itu jadi ujian lah. Yang kedua ujian Nabi itu penyakit itu bisa sebagai penebus dosa lah. Jadi macam-macam kita berdoa juga lah, ya Allah ampunilah dosa, hapuskan dosa ya lah. Diampuni ya Allah, cuma jalan penyakit. Nah itu tinggal kita sabar kada. Nah ngampun dirilah. Kalau sabar ada alhamdulillah bisa. Kalau ada sabar nah lain pulang jadulnya lah. Yang ketiga sebagai pengingat. Artinya kalau garing itu sudah ada 2 yang kita tuh kada sadar lalai. Ujian Nabi itu pertama sehat, yang kedua waktu luang. Nah kita kada sadar itulah. Makanya sadarnya apabila pasti kita kena. Maka pas sehatnya kan kada sadar kita awaknya alhamdulillah diberi sehat. Pas sudah kita berimpos, nah hanya penting banget lah sehat itu. Nah itu aja. Itu aja mudah-mudahan dengan kita istiqomah kawal salat berjamaah, jual berjamaah, salat itikaf, mudah-mudahan itu menjaga supaya kita tambah sehat, bisa panjang umur. Mudah-mudahan nanti ini bisa bekal kita sampai akhir hayat mundur, semoga kita menjadi husnul khotimah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf saya tutup dengan subhanallah bihamdika astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.